Juara di Qatar, Veda Ega dilirik tim KTM. Jorge Martin masih berpeluang menjadi juara. Ini syaratnya. Honda berhasil menjadi juara dunia di kelas Moto3 bersama Jaume Masia dari tim Leopard Racing. Menjadi akhir pekan yang sempurna buat Veda Ega Pratama. Pembalap masa depan dari Indonesia ini berhasil menjadi pembalap tercepat saat sesi latihan. Kemudian tercepat di sesi kualifikasi. Menang di race 1 dan menang lagi di race 2. Sebuah penampilan yang sempurna. Yang tampil di seri final Idemitsu Asia Talent Cup IATC 2023 di sirkuit Losail, Qatar. Veda Ega juga telah memecahkan rekor sebagai pembalap di Asia Talent Cup yang berhasil mengamankan podium pertama terbanyak dengan jumlah 9 kali. Veda berhasil menutup musim tahun ini dengan perolehan 256 dan mengukuhkan posisinya sebagai juara dunia IATC 2023 dengan selisih 103 poin dari urutan kedua yakni pembalap asal Jepang, Amon Odaki. Poin yang diraih Veda adalah sebagai poin terbanyak dalam sejarah Asia Talent Cup yang diperoleh oleh seorang pembalap sejak 2015 silam. Di tengah kemeriahan kemenangan Veda, Red Bull KTM tertangkap kamera sedang berada di Parc Ferme, sirkuit internasional Losail, Qatar, saat Veda Ega Pratama bersiap menaiki podium. Tentunya, hal itu kemudian membuat warganet berspekulasi sang pembalap Indonesia akan direkrut. Penampilan fenomenal Veda itu membuktikan talenta balap sang remaja berusia 14 tahun tersebut. Pantas saja, penampilannya mencuri perhatian tim-tim balap dunia. Red Bull KTM disebut-sebut sebagai salah satu tim yang tengah memantau Veda, terutama pada balapan di Qatar. Setelah hasil yang diperoleh Jorge Martin saat balapan di Losail, Qatar, yang mana Martinator hanya mampu finish di posisi ke-10. Ini membuat jarak poin yang diperoleh Jorge Martin kembali menjauh dari sang pemuncak klasemen sementara, yakni Francesco Bagnaia. Di tengah persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2023, yang mana melibatkan Jorge Martin dari tim Pramac Racing di posisi kedua dengan 416 poin. Dan Francisco Bagnaia dari tim Ducati Lenovo dengan 437 poin. Perebutan gelar juara sejatinya masih terbuka untuk Martin, namun dengan beberapa catatan di mana pada balapan selanjutnya di Valencia, Jorge Martin harus memenangkan kedua sesi, baik sprint race dan race utama. Peluang Martin juara memang agak sulit mengingat Pecco Bagnaia pastinya juga akan bekerja keras, apalagi juara dunia sudah di depan mata. Jorge Martin akan dapat juara hanya kalau dia berhasil menang di sesi sprint race, ditambah dengan catatan Bagnaia harus finish di posisi kelima atau lebih. Dan juga Martin harus menang di sesi race utama GP Valencia, ditambah dengan catatan Bagnaia harus finish di posisi ke-6 atau lebih. Karena itu, dia wajib berjuang habis-habisan di seri pamungkas MotoGP 2023 di Valencia. Meskipun demikian Martin tetap optimis menghadapi GP Valencia, karena memang kekuatan besar sebenarnya memang paling utama adalah dari keyakinan. Dan Jorge Martin nampaknya masih yakin akan dapat merasakan gelar juara dunia MotoGP. Semuanya bisa terjadi di Valencia. Pecco bisa saja melakukan kesalahan. Saya pasti bisa memenangkan kedua balapan, tapi saya bisa menang jika saya tidak memiliki ban seperti hari ini, terang Martin. Dilansir dari Crash.com, dilansir dari mtribunnews.com. Yang pasti gelar juara belum diputuskan, tetapi tidak sama dengan tiba di Valencia dalam waktu dekat, dibandingkan dalam kondisi ini, hanya karena ban buruk. Tukas Martin. Pembalap tim Gresini Racing Fabio Di Gianantonio sukses mencetak kemenangan perdananya di MotoGP. Dia mendapatkannya usai finish pertama di Qatar,
Seperti yang kita tahu bahwa musim ini adalah musim terakhirnya bersama Gresini Racing. Di Gia, sapaan Fabio Di Gianantonio benar-benar memberikan kenangan manis bersama tim Gresini Racing. Di Gia yang belum memiliki tim untuk musim depan, melengkapi akhir pekan terbaik sepanjang karir MotoGP-nya setelah finish di posisi kedua pada sprint Race dan meraih podium pertama di Race utama GP Qatar. Setelah sebelumnya rider tim Gresini Racing itu hanya mampu paling tinggi meraih podium 3 di GP Australia 2023. Tangisan haru pun pecah usai Di Gia melewati garis finish di posisi pertama. Di Gia menyelesaikan balapan Race utama di Qatar dengan sangat rapi. Sempat berduel dengan rekan setimnya Alex Marquez untuk posisi kedua. Setelah berhasil melewati Alex Marquez, Di Gia terus melesat dan menempel Pecco Bagnaia yang memimpin balapan. Hingga saat tersisa 5 lap lagi ada pesan di dashboardnya, mapping 8, yang dijelaskan oleh Di Gia bahwa itu adalah kode untuk menunjukkan bahwasannya inilah saatnya menyerang. Bukan kode tim order. Pembalap tim Gresini Racing itu menerangkan soal arti mapping 8 bukanlah tim order. Dia menjelaskan soal kode mapping 8 adalah sinyal untuk dia menyerang Bagnaia. Di mana pada saat itu kode mapping 8 muncul, balapan tersisa 5 putaran lagi. Di mana sesaat setelah sinyal itu muncul, Di Gia kian mendekat ke Pecco Bagnaia dan bersiap melakukan serangan. Jadi, saya pikir ada orang lain di depan, tapi ternyata Pecco. Jadi, yang pasti saya harus sedikit berhati-hati dan saya juga menyesal karena jika saya bisa mencuri beberapa poin darinya. Sayang sekali kejuaraannya. Jelas Di Gia sebagaimana dikutip Motorsport. Tapi kemudian kami hanya berencana untuk melewatinya 4-5 lap dari akhir. Jadi, pesan, mapping 8, itu hanyalah, hei, sekaranglah saatnya, menyerang. Itu adalah sinyal yang bagus karena saya tidak bisa melihat pitboard saya di lap manapun. Karena ada begitu banyak dan saya tidak bisa melihat pitboard saya, tutur Di Gia menjelaskan. Meskipun di masa lalu, sinyal mapping 8 pernah dikeluarkan oleh Ducati ketika Andrea Dovizioso sedang berjuang untuk kejuaraan dunia. Tepatnya pada tahun 2017 di mana lewat kode mapping 8. Ducati memerintahkan Jorge Lorenzo untuk membantu rekan setimnya Andrea Dovizioso. Namun setelah penjelasan Di Gia sepertinya beda dengan MotoGP musim ini, di mana Ducati menyalakan sinyal mapping 8 bukan untuk tim order. Justru Di Gia langsung menyerang Pecco Bagnaia dengan kecepatan fantastisnya. Saya tidak tahu berapa lap yang tersisa sampai akhir. Akhirnya saya melihat mapping 8, dan saya mulai menemukan pitboard saya. Dan saya melihat masih ada 4 lap lagi. Jadi saya berpikir, ya ampun, saya harus melakukannya sekarang. Tutur Di Gia. Usai menang dalam balapan Moto3 Qatar di sirkuit Lusail pada Minggu tanggal 19 November tahun 2023, pembalap Leopard Racing, Jaume Masia, memimpin klasemen sementara dan mengunci gelar dunia dengan koleksi 271 poin. Jaume Masia memastikan diri sebagai juara dunia Moto3 usai menang dalam balapan Moto3 Qatar di sirkuit Lusail pada Minggu tanggal 19 November tahun 2023. Pembalap Leopard Racing, Jaume Masia, memimpin klasemen sementara dan mengunci gelar dunia dengan koleksi 271 poin. Meskipun Masia mengawali balapan dari posisi start ke-10, sementara pesaing terdekat Masia di klasemen, Ayumu Sasaki berada di posisi start ke-4. Namun Jaume Masia tampil apik, satu persatu pembalap yang ada di depannya, dilewati dengan mulus. Masia sudah menempati posisi ke-6 pada lap kedua. Sasaki sempat berada di posisi terdepan, namun situasi tidak bertahan lama. Sasaki pun turun peringkat. Balapan khas Moto3 yang saling dempet membuat Masia tak bisa mulus berada di urutan kedua. Holgado, Masia, dan Sasaki terlibat persaingan ketat, namun penampilan cemerlang membawa Masia menjadi pembalap
yang berada di posisi terdepan ketika balapan menyisakan 4 lap. Sementara Sasaki justru merosot, Masiya berhasil mempertahankan posisi dan memastikan gelar juara dunia, setelah Sasaki hanya menempati peringkat ke-6 pada akhir balapan. Sementara itu pembalap Indonesia Mario Aji hanya menempati peringkat ke-25. Kemenangan di GP Qatar sekaligus memberikan kenangan manis untuk tim Jaume Masiya yakni Leopard Racing, yang memakai motor Honda NSF 250. Karena Jaume Masiya tahun depan naik kelas Moto2, bersama tim Pertamina Mandalika SAG. Keep waiting, time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my